Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan kalau semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Nah, di sini apa ada yang teman-teman yang sakit atau yang tidak hadir saat ini? Jika tidak ada, maka kita akan melanjutkan akan segala proses pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini sebelum kita memulai akan seluruh pembelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita menyanyi dan berdoa. Nah, lagu yang kita akan menyanyi saat ini yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Untuk itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kerjaan surga kembali ke Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, kami ucap syukur atas segala cinta kasih Tuhan, di mana Tuhan menjaga kami dari tempat kami hingga pada tempat ini Tuhan. Pada saat ini kami akan memulai seluruh rangkaian pembelajaran kami. Sebelum itu mari Tuhan membimbing kami apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami hari ini, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Kehidupan kami pada saat ini kami terserahkan dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Nah, anak-anak sekalian, pada saat ini kita akan belajar tentang aku dan sesamaku. Nah, sebelum kita membahas secara bersama-sama materi yang saat ini kita akan pelajari, untuk itu terlebih dahulu kita akan melihat tujuan yang kita capai saat ini. Yaitu pertama, tujuan pembelajaran kita capai hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami dan menghargai sesama. Nah, yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap menghargai keberagaman. Nah, yang ketiga, siswa dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dengan baik dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini topik yang kita akan bahas ini kan tentang aku dan sesamaku. Nah, di sini ibu akan bertanya kepada anak-anak sekalian. Di sini siapakah aku dan sesama? Menjawab. Jika tidak ada, nah di sini aku dan sesamaku. Yang dimaksud dengan aku adalah diri saya sendiri, kepribadian saya sendiri, atau diri sendiri dari anak-anak sekalian. Dimaksud dengan aku. Sedangkan yang dimaksud dengan sesama di sini adalah salah satu teman, kemudian orang tua, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang disebut dengan sesama. Nah, di sini untuk lebih lanjut kita mempelajari aku dan sesamaku. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang definisi siapakah kita sebagai manusia. Nah, di sini manusia adalah makhluk sosial yang artinya dalam kehidupannya ia akan selalu membutuhkan orang lain. Nah, anak-anak sekalian, yang dimaksud dengan sesama atau aku itu adalah manusia. Nah, di sini yang disebut sebagai manusia adalah manusia sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi manusia membutuhkan orang lain di sekitarnya. Nah, salah satunya kita membutuhkan orang lain ketika kita berada dalam kesulitan atau bahkan dalam kehidupan kita tentunya kita membutuhkan orang lain. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Untuk itu sudah ditegaskan di sini bahwa kita adalah manusia sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu kita harus mampu mengasihi sesama kita. Nah, di sini yang ketiga, bagaimana menghargai sesama. Nah, di sini bagaimana cara kita mengasihi sesama. Salah satu hal yang sederhana untuk menunjukkan sikap menghargai sesama adalah ketika anak-anak menerima kekurangan atau kelebihan dari teman-teman yang ada dalam kelas ini. Salah satu contoh untuk menghargai kekurangan atau menerima kekurangan atau kelebihan dari teman-teman kelas yang ada saat ini, salah satunya ketika kita mampu menerima kekurangan
kekurangan dari teman-teman kita. Contohnya ketika ada teman kita yang berkulit hitam atau putih, atau bahkan ada yang berambut keriting atau lurus. Nah, di situ kita harus menghargai apa yang menjadi kekurangan dari teman-teman kita. Ketika ada teman-teman kita berkulit hitam atau berambut keriting, kita jangan membuli atau bahkan mengolok-olok teman kita, tetapi kita menerima akan kekurangan dari teman-teman kita. Itu menjadi salah satu sikap kita ketika kita menghargai kekurangan atau kelebihan dari teman-teman kita. Nah, di sini selain itu juga kita menghargai sesama kita. Kita terlebih dahulu harus menghargai diri kita. Kita harus tahu siapa diri kita dan bagaimana cara kita menghargai diri kita. Oleh karena itu, jika kita mampu menghargai diri kita, maka kita mampu juga menghargai sesama kita. Nah, itu yang menjadi poin yang ketiga saat ini. Nah, kemudian ada beberapa tingkat menjalin hubungan di sini. Nah, di sini yang pertama orang asing, kedua adanya saling berkenalan, ketiga berteman karena ada rasa tertarik, keempat berteman dekat, dan kelima bersahabat. Nah, tentunya yang kelima tingkat di sini kita sudah pernah mengalami dan bahkan tidak asing lagi untuk kita mendengarkan. Bahkan kita juga sebagai anak-anak sekalian atau ibu guru sekalian sudah pernah mengalami bagaimana kita mengenal satu sama lain. Yang pertama, ketika kita mau berkenalan dengan orang lain atau sesama kita, tentunya dia adalah orang asing yang pertama. Dan kemudian ketika kita mau berteman dengannya, maka adanya saling berkenalan. Ketika kita saling berkenalan dan kemudian ketika kita juga sudah berkenalan dan juga kita mampu menempatkan diri kepada sesama kita, dan kemudian kita juga merasa bahwa kita tertarik terhadap sesama kita, dan kemudian ketika sudah tertarik kepada salah satu sesama kita, maka kita akan berteman lebih dekat lagi. Kita akan mau mengenal teman-teman itu dengan secara baik lagi atau secara mendalam lagi bagaimana sikap tindakan dia gitu. Sama seperti halnya ketika kita mau berteman gitu. Tentunya kita harus mengenal sifat dari seseorang. Nah, di sini juga ketika kita sudah berkenalan dekat, sudah mengetahui sisi buruk dan baiknya teman kita, nah tentunya di situ kita akan mau pertemanan kita tidak sejauh hanya seperti teman dekat saja, tetapi kita mulai akan persahabatan. Nah, di sini tentunya dari anak-anak sekalian ada yang saling bersahabat atau bahkan hanya kenal begitu saja. Nah, di sini yang dimaksud dengan bagaimana kita berelasi atau hubungan dengan sesama. Nah, kemudian juga di sini untuk lebih memperjelas akan materi kita hari ini, adapun bagian Alkitab yang mengatakan bagaimana kita mengasihi sesama. Nah, di sini dasar Alkitab untuk menjalin interaksi dengan sesama. Yang pertama, berdasarkan Injil Lukas 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-36 di sini berbicara tentang mengasihi musuh. Nah, di sini poin pertama ini bagaimana kita mengasihi musuh. Mengasihi musuh artinya ketika kita mampu menerima apa yang menjadi kekurangan ataupun masalah yang pernah kita alami terhadap sesama kita atau musuh kita. Nah, di situ kita harus mampu mengasihi musuh kita. Kita tidak boleh dendam atau menyimpan rasa dendam yang berlarut-larut terhadap musuh. Tetapi di sini Alkitab menjelaskan bahwa kita harus saling mengasihi antara satu yang lain, baik orang yang telah kita kasihi, kita harus mengasihi lebih jauh lagi, dan kemudian juga orang yang kita musuhi, kita harus mampu memaafkan dan juga mengasihi musuh kita. Dan kemudian di sini yang kedua, berdasarkan Injil Lukas juga di sini ayat 18 sampai ayat 15 sampai ayat 17. Di sini berbicara juga tentang mengasihi anak dan mengasihi orang yang lebih tua. Nah, di sini maksud dari firman Tuhan di sini mengajarkan kita sebagai anak-anak muda, ketika kita melihat adik-adik kita di rumah atau bahkan kita melihat ponakan kita harus memberikan kebebasan atau memberikan mereka kebebasan untuk
bukan pilihan mereka. Kita jangan perlu melarang, apalagi hal-hal yang baik. Salah satu contohnya ketika anak-anak sekolah minggu yang mau pergi gereja, terkadang kita sebagai anak-anak muda atau orang tua, kita sering melarang atau sering menjas anak-anak itu ketika pergi gereja hanya untuk ribut dan bahkan tidak konsen ketika kita membawa anak-anak. Nah, di situ kita tidak memberikan kebebasan kepada anak-anak. Nah, di sini kita dituntut untuk kita sebagai orang dewasa, kita harus menghargai anak-anak atau keputusan dari anak-anak. Kita harus membiarkan anak-anak untuk melakukan apa yang menjadi kebutuhan. Itu yang ditegaskan kepada kita sebagai kaum muda. Nah, kemudian juga kita sebagai anak, kita juga dituntut untuk menghargai atau menghormati keputusan atau ingin menghargai orang yang lebih tua daripada kita. Nah, di sini jika kita mampu menghargai orang yang lebih tua daripada kita, salah satunya ketika dalam rumah. Di dalam rumah tentunya ada kakak yang lebih tua daripada, ada kakak dan bahkan ada orang tua. Nah, di sini kita dituntut bagaimana kita mengasihi orang tua atau saudara kita. Nah, di sini kita harus menerapkan ini dalam kehidupan kita hari ke hari. Banyak di antara kaum muda di sini yang sering sekali tidak mengasihi orang tua, dan bahkan masih banyak di antara kita di sini yang selalu melawan apa yang menjadi atau membantah apa yang disampaikan oleh orang tua, apalagi hal-hal yang baik. Nah, di sini kita sebagai kaum muda harus menghormati orang tua. Apapun yang diberitahukan kepada kita dari orang tua atau orang yang lebih tua dari kita, kita harus menerima dengan sebaik mungkin. Nah, dari materi atau bahkan dari penjelasan Ibu dari awal sampai akhir tadi sudah menjelaskan bagaimana kita menghargai sesama. Untuk itu kita sebagai anak-anak muda yang masih sangat muda saat ini, kita harus mampu menghargai sesama kita, baik di sekolah, di rumah maupun dalam masyarakat, baik yang kecil, yang masih muda, bahkan yang sudah tua. Kita harus mampu menghargai sesama kita. Dan bahkan jangan sampai kita sebagai pelaku yang tidak mengasihi sesama kita. Oleh karena itu kita dituntut untuk saling mengasihi. Nah, dari materi yang Ibu sudah sampaikan saat ini, mungkin dari anak-anak sekalian ada yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Tidak ada, maka di sini Ibu akan simpulkan materi kita hari ini. Nah, di sini yang pertama ada dua hal yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama, mengasihi orang yang kita kasihi akan menjadi lebih mudah ketika kita mampu menerapkan sikap menghargai sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini dari materi yang sudah sampaikan atau yang kita pelajari hari ini mengajarkan kita jika kita mampu mengasihi sesama kita, maka orang yang sudah kita kasihi itu akan lebih mudah kita lebih mengasihi lagi. Nah, poin yang kedua di sini, dengan menerapkan sikap menghargai sesama, kita dapat mengasihi dengan sungguh-sungguh dan mampu bersikap murah hati kepada orang lain. Nah, di sini manfaat ketika kita mampu mengasihi sesama kita, maka di sini akan lebih mudah kita mampu menghargai dengan sungguh-sungguh sesama kita dan juga kita bersikap murah hati kepada orang lain di sekitar kita. Nah, di sini ada pun cara mengasihi musuh. Untuk mengasihi musuh, yang pertama kita harus melihat diri kita terlebih dahulu. Jika kita mengasihi, maka kita juga mampu mengasihi orang lain. Jika kita juga mengetahui bagaimana kekurangan kelebihan kita, maka kita juga mampu menerima akan kekurangan kelebihan dari orang lain. Nah, itu yang pertama, ketika kita mau mengasihi musuh, kita harus melihat akan diri kita sendiri, manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, kesalahan besar apapun yang
musuh kita lakukan atau teman kita lakukan, orang tua kita lakukan, kita harus mampu mengasihi. Dan kemudian kita harus melihat hal yang baik yang ada pada musuh kita. Nah, di sini seringkali ketika kita melihat musuh kita, kita sering dalam pikiran kita bahwa musuh itu adalah orang yang jahat dan tidak ada sisi baiknya. Nah, di sini kita dituntut bagaimana kita melihat sisi baik dari musuh kita. Jika kita mampu melihat sisi baik dari musuh kita, maka kita akan mampu mengasihi musuh kita dan memaafkan segala hal yang ia lakukan terhadap diri kita. Dan kemudian yang ketiga di sini, jangan membalas dendam. Nah, di sini kita juga dituntut bagaimana kita jika kita mau mengasihi musuh kita, kita tidak boleh menerapkan sikap membalas dendam. Ketika kita membalas dendam, maka hal yang kita lakukan itu adalah salah. Oleh karena itu, kita harus mampu mengasihi musuh kita atau sesama kita dengan cara apapun yang dapat membuat relasi kita dapat berjalan dengan baik antara sesama kita. Oleh karena itu, ini materi hari ini kita dituntut untuk saling menghargai, menghormati sesama kita, baik yang muda, tua, dan lain sebagainya. Demikian materi kita hari ini. Nah, biarlah materi hari ini boleh bermanfaat bagi anak-anak sekalian, baik anak sekalian dan juga ibu. Dan di sini kita sama-sama belajar bagaimana mengasihi sesama. Oleh karena itu, materi hari ini kita harus mampu menerapkan dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Nah, sini kita sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian kita pelajaran kita hari ini, di sini terlebih dahulu kita menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sudah menjaga kami dari awal kegiatan proses pembelajaran kami hingga pada akhirnya. Kami sudah boleh menyelesaikan tugas tanggung jawab kami hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini boleh Tuhan tanamkan dan artikan dalam kehidupan kami, sehingga itu menjadi pedoman kami untuk melanjutkan segala aktivitas kami dalam dunia pendidikan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan kembali pada tempat kami masing-masing. Mari Tuhan menghantar kami di tempat kami masing-masing, biar kami boleh tinggal dalam selamat dan penuh sukacita. Ini doa, ini harapan kami Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, untuk demikian pelajaran kita hari ini, kiranya materi hari ini dapat memberkati kita semua. Salam.